yang membuat kita tetap bersatu, walau berbeda agama? Jawabannya adalah sikap saling menghormati dan menerima perbedaan. Di Indonesia, kita hidup bersama dengan banyak agama dan suku. Kerukunan ini adalah kekuatan kita. Moderasi beragama berarti kita beribadah dengan cara yang seimbang dan tidak berlebihan, sambil tetap menghargai orang lain. Rumah ibadah seperti masjid, gereja, pura, dan vihara adalah tempat kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan damai. Dengan sikap moderat, perbedaan agama bukan penghalang untuk hidup berdampingan. Sikap moderat bisa kita tunjukkan dengan saling menyapa, tidak memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinan kita, dan tetap menjaga persahabatan walau berbeda pandangan. Anak-anak juga belajar toleransi sejak dini saat mereka bermain dan belajar bersama. Kadang, perbedaan bisa menimbulkan tantangan, tapi dengan berdialog dan saling menghormati, kita bisa menjaga kedamaian. Setiap orang, termasuk tokoh agama dan warga, punya peran penting dalam merawat kerukunan. Mari gunakan media sosial untuk menyebarkan pesan damai dan moderasi. Kalau kita jaga moderasi, Indonesia akan jadi tempat nyaman untuk semua. Ayo, mulai dari dirimu, hormati perbedaan dan sebarkan moderasi beragama hari ini. Keberagaman adalah salah satu kekuatan terbesar Indonesia. Dengan berbagai agama, adat istiadat, dan tradisi, bangsa ini menunjukkan bahwa perbedaan dapat menjadi sumber harmoni. Konsep Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Di dunia yang beragam ini, perbedaan agama bukanlah penghalang untuk bersatu. Kita semua memiliki tujuan yang sama, hidup dalam kedamaian dan saling menghormati. Setiap agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan, cinta, dan toleransi. Namun realitanya, beberapa di antara kita masih ada yang menolak atau mendiskriminasi orang berdasarkan keyakinan agama mereka, melakukan tindakan kekerasan atau ancaman terhadap individu, menyebarkan ujaran kebencian, melakukan perlakuan tidak adil terhadap seseorang berdasarkan agama mereka, seperti dalam pekerjaan atau pendidikan, menghalangi orang untuk melaksanakan ibadah ataupun praktik keagamaan mereka. Merasa bahwa keyakinan kita adalah yang paling benar, bahkan kita sering menyalahkan keyakinan orang lain, membuat kita yang harusnya bisa bersatu malah terpecah belah. Maka, di tengah hiruk-pikuk permasalahan radikalisme ini, muncul sebuah istilah yang disebut moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah, yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud, tengah-tengah, iktidal adil, dan tawazun berimbang. Dalam konteks ini, moderasi berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrim. Di era digital ini, media sosial menjadi jembatan komunikasi yang menghubungkan kita. Media sosial bukan hanya platform untuk berbagi informasi, tetapi juga alat untuk membentuk opini publik. Setiap postingan, setiap komentar memiliki potensi untuk membangun atau merusak. Dalam konteks sosiologi komunikasi, kita memahami bahwa pesan yang moderat dapat menciptakan ruang dialog yang konstruktif. Mari kita gunakan media sosial untuk mengedukasi, bukan hanya untuk menginformasikan. Kita bisa memanfaatkan hashtag, kampanye, dan konten kreatif untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan pengertian. Ketika kita berbagi pesan moderasi, kita berkontribusi pada masyarakat yang lebih harmonis. Setiap dari kita memiliki peran. Mari gunakan kekuatan media sosial untuk menyebarkan pesan positif. Bersama kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik.
persatuan kita andalan hebat untuk masa depan. Toleransi Jadi andalan persatuan. Indonesia hebat. Indonesia hebat, hebat, hebat. Indonesia hebat. Indonesia saya. Indonesia hebat. Indonesia jaya, jaya, jaya.